Perjalanan sang Atma atau roh setelah kematian. Om Swastiastu, sahabat Raga Bali. Video kali ini akan membahas perjalanan sang Atma atau roh setelah kematian menurut Hindu. Sebelum lanjut ke pembahasannya, silakan bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih. Perjalanan setelah kematian, di mana pada saatnya nanti sang Atma atau roh disebutkan akan berpulang kembali dan bersatu kepada penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Di video ini akan dibahas beberapa konteks hubungan yang dimana berurutan dengan sang Atma atau roh setelah kematian. Yang pertama, prosesi upacara kematian yang dilaksanakan. Kemudian, perjalanan menuju akhirat atau surga yang penuh dengan rintangan dan akan menemukan pemandian Pancakatirta di antara taman surgawi. Kemudian, reinkarnasi kembali. Dan yang terakhir, pemujaan pada roh suci leluhur seperti halnya dengan sanggah kemulan, kawitan, dan lain-lain. Pada dasarnya, dalam setiap keyakinan dan kepercayaan, mempercayai bahwa roh atau Atman bersifat abadi, yang pada nantinya akan kembali kepada penciptanya. Namun sesuatu itu juga disebutkan perlu disucikan untuk dapat meningkatkan kehidupan selanjutnya. Diawali dari proses kematian, yang dimana sang Atma atau roh akan meninggalkan badan saririk kosa yang sifatnya sementara dan tidak abadi di alam nyata atau di dunia ini. Semeton umat sedharma, dalam lontar Siwa Tatwa di Bali dan Yama Tatwa, disebutkan bahwa mungkin saja ada kesamaannya kalau disimak pada saat mempinunas atau nunas baos dan upacara madiksa, khususnya dalam hal proses sedaraga. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang seperti gurun pasir yang disebut Tegal Penangsaran, ada diceritakan akan menemui sebuah aula luas yang disebut Balai Pengangen-angen, yang keadaannya cukup mirip dengan alam manusia sebagai tempat transit atau tempat tinggal sementara, yang sejatinya merupakan bagian alam Yamaloka untuk mengadili sang roh sesuai dengan karma wasana yang telah dilakukan di masa hidupnya. Apakah roh itu setelah nantinya diadili akan dapat melanjutkan perjalanan ke sorga atau ke neraka? Jika ke sorga, mereka para roh tersebut akan bertemu dengan tempat yang dinamakan Bajaran Kembang, dipenuhi harumnya bunga warna-warni untuk menuju alam sorga atau Swaloka dengan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Namun jika tidak, mereka akan mencium bau yang sangat busuk untuk melewati titik gonggang untuk menuju alam neraka atau berloka, yang dimana alam ini dihuni oleh para asura atau makhluk-makhluk bawah, para butakala yang tidak baik. Hal inilah yang akan dilewati para Atma yang diselaputi oleh karma wasana yang terlalu banyak berbuat asubha karma semasa hidupnya. Dan adanya sang Atma yang masih diliputi oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian untuk melakukan punarbawa atau reinkarnasi kembali, disebutkan sesungguhnya lahir di dunia ini sebagai manusia merupakan kelahiran yang sangat mulia dan indah, karena ia dapat menolong dirinya sendiri agar nantinya dapat mencapai moksa, kebahagiaan abadi, adalah sebagai tujuan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Berkaitan dengan upacara kematian sebagai penghormatan dan kewajiban suci yang dilaksanakan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Dengan melaksanakan upacara fitrayatnya yang dimaksudkan, sehingga nantinya beliau para leluhur yang telah mendahului kita masih tetap dapat terhubung. Di mana dalam prosesinya disebutkan, yaitu dalam lontar Gayatri dinyatakan saat orang meninggal, rohnya disebut preta. Setelah melalui proses upacara ngaben, roh tersebut disebut pitra.
Kemudian setelah melalui upacara Atma Wedana dengan nyekah atau memukur roh suci itu untuk menstanakan Dewa Pitara di Kamulan. Hal ini juga dinyatakan dengan sangat jelas dalam lontar pitutur Lebur Gangsa. Dan di dalam lontar Sang Hyang Lebur Gangsa disebutkan muang munggahang Dewa Pitara ring ebu dengan ring Kamulan, yang bermaksud untuk mengabdikan atau melinggihkan roh leluhur yang telah suci pada sengah Kemulan untuk selalu dipuja, mohon doa restu dan perlindungannya dimanapun mereka mengabdikan dharma baktinya atau ngayah pada tempatnya di akhirat. Karena kita sejatinya disebutkan masih dapat terhubung melalui proses upacara yatnya yang dilaksanakan, di mana dalam pemujaan kepada mereka yang telah mendahului kita disebutkan bahwa jika ternyata setelah diaben jiwa-jiwa tersebut memiliki kualitas untuk mencapai moksa atau bersatu dengan Sang Hyang Widiwasa, beliau akan langsung menyatu di rong 3. Namun jika ternyata setelah diaben jiwa-jiwa tersebut belum mencapai kualifikasi untuk moksa, maka beliau akan mengambil posisi satu lantai di bawah rong 3 sambil menunggu kesempatan untuk reinkarnasi. Jadi segala baik dan buruk suatu perbuatan akan membawa akibat, yang dimana dalam lontar Swarga Rohana Parwa dijelaskan bahwa tidak saja di dalam hidup sekarang ini, tetapi juga setelah di akhirat kelak, yakni setelah Atman dengan Sukma Sarira terpisah dari badan tubuh, dan akan membawa akibat pula dalam penyemaan yang akan datang, yaitu setelah Atman dengan Sukma Sarira memasuki badan atau wadah yang baru. Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa akan menghukum Atma atau roh yang berbuat dosa dan merahmati Atman atau roh seseorang yang berbuat kebajikan. Hukuman dan rahmat yang dijatuhkan Sang Hyang Widi ini berdasarkan pada keadilan. Pengaruh hukum inilah yang menentukan corak serta nilai daripada watak manusia, dan hal ini menimbulkan adanya bermacam-macam ragam watak manusia di dunia ini. Terlebih-lebih hukuman kepada Atma atau roh yang selalu melakukan dosa semasa penjelmaannya atau sebagai manusia, maka derajatnya akan semakin bertambah merosot. Nah semeton umat sedharma, demikianlah disebutkan perjalanan Sang Atma dalam Hindu Dharma untuk dapat menyatu kembali ke asalnya. Indah dan tidaknya sebuah perjalanan juga disebutkan sesuai dengan karma wasana atau hasil dari perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya, agar kelak mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Sehingga pentingnya pelaksanaan prosesi kematian tersebut seperti halnya upacara Mapegat yang mengandung makna untuk kesucian para Atman atau roh tersebut dalam sebuah perjalanan ke akhirat. Namun diharapkan tetap selalu dapat terhubung antara Sang Atma dengan sentananya atau keturunannya.